Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu tidur adalah waktu yang sangat penting bagi kesehatan kita. Tidur yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Namun kebanyakan orang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup karena berbagai alasan, seperti pekerjaan terlalu sibuk atau masalah kesehatan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan, kecemasan, bahkan depresi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tidur seseorang, seperti usia, kondisi kesehatan, dan gaya hidup. Di video kali ini, kami akan membahas 8 jenis tidur di dalam Islam. Apa saja itu? Mari simak videonya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga mempunyai aturan yang membatasi aktivitas istirahat umatnya, terutama untuk keberkahan dan kesehatan. Setidaknya ada 9 jenis tidur di dalam Islam. Di antaranya ada tidur yang diberkahi dan tidur untuk istirahat. Bahkan ada juga tidur yang dilaknat dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidur yang kamu lakukan malah mendapatkan mudarat, kecuali saat itu kamu memang sedang sakit, sehingga ada pengecualian khusus. Adapun jenis tidur yang pertama yaitu tidur sunnah. Yang dimaksud dengan tidur sunnah adalah tidur sebelum sholat zuhur atau setelahnya hingga pukul 2 siang. Tidur sebelum zuhur disebut sebagai tidur pertengahan siang atau tidur siang. Biasanya waktu tidur ini hanya antara 20 sampai 30 menit, tapi ada juga yang menambahnya hingga 60 menit. Dalam buku-buku tentang kisah hidup Rasulullah SAW, beliau pada musim dingin tidur setelah sholat zuhur. Akan tetapi ketika musim panas, beliau tidur sebelum zuhur. Anjuran Rasulullah SAW untuk tidur ternyata banyak manfaatnya. Di antaranya bisa mengobati insomnia, menurunkan stres, meningkatkan daya ingat, meningkatkan produktivitas, dan mencegah penyakit jantung. Dan jenis tidur yang kedua yaitu tidur lalai. Tidur lalai maksudnya adalah tidur ketika sedang berada di majelis ilmu atau tengah menimba ilmu. Ada 2 hukum yang mengatur tidur ini. Bila dilakukan dengan sengaja, namanya ma'zur. Namun bila tidak sengaja tertidur atau tidak disengaja tertidur ketika majelis ilmu, hukumnya adalah makruh. Tapi bisa berdosa hukumnya, haram bila sengaja tidur saat majelis ilmu, sebab dianggap meremehkan ilmu yang disampaikan. Dan yang ketiga, yaitu tidur celaka. Bila kamu tidur menjelang atau sebelum dan masuk waktu sholat, maka itu dikategorikan sebagai tidur celaka. Dan jenis tidur yang keempat adalah tidur laknat. Yang dimaksud dengan tidur laknat adalah tidur di waktu sholat subuh hingga waktu terbitnya matahari. Akibat tidur ini, orang tersebut tidak mengerjakan sholat subuh. Kalaupun sholat, tentunya sudah lewat waktu. Dan tidur setelah subuh pun membuat kita menjadi malas. Apalagi banyak amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, zikir, dan sedekah yang bisa kita amalkan setelah sholat subuh. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, seusai sholat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sangat membenci tidur seperti ini. Sebab pada waktu menjelang, pada saat dan setelah sholat subuh, merupakan waktu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan banyak rahmat dan keberkahan. Dan jenis tidur yang kelima yaitu tidur istirahat. Tidur istirahat ini biasanya dilakukan sebelum sholat zuhur. Waktunya antara 20 sampai 30 menit.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidur istirahat ini bisa mengobati insomnia, menurunkan stres, meningkatkan daya ingat, meningkatkan produktivitas, dan mencegah penyakit jantung. Dan yang keenam adalah tidur siksaan. Golongan orang yang dinyatakan tidur seperti ini adalah tidur yang dilakukan setelah melaksanakan sholat asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci tidur ini karena bisa memicu berbagai penyakit, misalnya sesak nafas, gelisah, ataupun murung. Imam Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa tidur setelah asar dapat membuat pelakunya mengalami was-was atau kegelisahan dalam diri. Sementara itu, dalam buku Pola Makan Rasulullah, Makan Sehat Berkualitas Menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh Abdul Basit, disebutkan bahwa Imam Ahmad pun tidak menyukai tidur setelah asar. Aku sangat tidak menyukai seseorang tidur setelah asar karena aku mengkhawatirkan akalnya. Dan jenis tidur yang ketujuh adalah yaitu tidur rahmat. Tidur yang digolongkan sebagai rahmat adalah tidur yang dilakukan setelah sholat Isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang begadang tanpa manfaat. Dan jenis tidur yang kedelapan adalah yaitu tidur rugi. Golongan tidur rugi ini adalah tidur yang dilakukan pada malam Jumat. Sebab dalam Islam, malam Jumat tergolong malam yang istimewa. Malam Jumat biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan, lalu doa-doa yang dipanjatkan umatnya setelah melakukan ibadah akan dikabulkan. Itulah kenapa umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan sunnah pada malam Jumat. Dalam ajaran Islam, malam Jumat mempunyai keutamaan dan keberkahan tersendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malam Jumat adalah waktu yang istimewa dan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hari-hari lainnya. Kata Rasulullah. Rasulullah berkata, Jumat adalah rajanya hari. Dan yang terakhir, kesembilan adalah yaitu tidur wajib. Ketika kita sangat lelah atau mengantuk, maka tidurlah selepas mengerjakan sholat Isya, kecuali kamu dalam keadaan sakit atau ada uzur lainnya. Boleh tidur sebelum sholat Isya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari 9 waktu tidur di dalam Islam, terdapat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan bagi kesehatan tubuh dan rohani. Selain itu, waktu tidur di dalam Islam juga sangat memperdulikan kualitas tidur yang dilakukan. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan dan memanfaatkan waktu tidur tersebut untuk menjaga kesehatan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.